Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, ketemu lagi nih. Gimana kabarnya hari ini? Oke-oke aja dong. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu bencana yang rasanya memang pasti kalian pada tahu. Bencananya yaitu ya, bener banget, banjir. Siapa sih yang nggak tahu itu banjir? Kalian tahu dong. Nggak tahu? Oke, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu ya. Oke, biar kalian tahu semuanya, kita bahas tentang banjir. Sebelum lanjut, ada baiknya kita tahu dulu nih sob, sebenarnya apa sih itu banjir? Nah, pada tahun 1981, Schwab menjelaskan bahwasannya banjir itu merupakan suatu luapan atau genangan dari sungai atau badan air lainnya yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan serta salju yang mencair atau es atau gletser yang mencair, atau dapat pula disebabkan oleh gelombang pasang yang mana membanjiri kebanyakan pada dataran banjirnya. Sedangkan BNPB di tahun 2007 menjelaskan bahwasannya banjir itu merupakan peristiwa atau kondisi terendamnya suatu wilayah atau daerah karena volume air yang meningkat. Nah, sederhananya banjir itu merupakan luapan yang membanjiri dataran banjir di sekitarnya. Gimana nih sob? Udah pada tahu definisi banjir kan? Nah, selanjutnya pasti kalian juga bertanya nih, gimana sih banjir itu terjadi? Apa yang menyebabkannya terjadi? Nah, di tahun 1984, Dibyo Saputro pernah mengatakan penyebab banjir dan lamanya genangan banjir tersebut disebabkan bukan hanya oleh meluapnya air sungai, melainkan ada juga faktor-faktor lain seperti curah hujan yang berlebihan dan fluktuasi muka air laut, khususnya pada dataran aluvial pantai, serta unit-unit geomorfologi seperti tanah, rawa-rawa, dataran banjir, dan daerah pertemuan sungai dengan dataran aluvial yang merupakan tempat-tempat yang memang rawan terjadinya banjir. Oke, untuk mengenal lebih dalam tentang banjir, kita harus lebih tahu dulu dong karakteristik banjir tersebut. Nah, banjir ini biasanya terjadi saat musim hujan umumnya, karena berdasarkan definisi beberapa ahli tadi, penyebab banjir salah satunya itu ketika curah hujan yang berlebihan. Nah, saat hujan terjadi dalam rentang waktu yang tidak ditentukan atau rentang waktu tertentu, sungai yang menampung air tersebut ketika sudah melewati batasannya atau volumenya sudah tidak dapat menampung lagi, dia akan meluap ke atas. Begitu pula dengan pintu-pintu air yang ada di wilayah tersebut. Ketika hujan datang dan hujan tersebut memiliki curah yang sangat tinggi dan intensitasnya sangat lama, itu menyebabkan volume dari sungai dan beberapa pintu air tadi tidak mampu menampungnya lagi, sehingga air tersebut akan meluap dan membanjiri kawasan banjir di sekitarnya. Nah, karakteristik yang kedua itu banjir ini terjadi di wilayah tertentu, seperti halnya pada wilayah dengan daerah tanah fluvial, dan kerap kita temui ini terjadi di daerah dataran rendah ya, yang umumnya bisa dikatakan memiliki sistem pengairan atau drainase saluran air yang sangat buruk atau kurang terawat. Nah, ini juga dapat memicu terjadinya banjir di wilayah tersebut. Selanjutnya, banjir ini biasanya akan mengikis permukaan tanah. Nah, mengapa dia mengikis permukaan tanah? Ketika banjir yang datang dari hulu dan menuju hilir, nah dalam perjalanan aliran banjir tersebut dia akan mengikis permukaan tanah yang dilewatinya. Tanah tersebut akan dikikis oleh air yang dialirkan tersebut, aliran banjir tersebut, sehingga ketika tiba di hilir wilayah hilir,
akan terjadi suatu sedimentasi atau pengendapan dari material-material yang dibawa oleh banjir tersebut. Selanjutnya ada lingkungan yang kotor. Nah, banjir tersebut yang mengikis permukaan tadi akan membawa material-material tertentu dalam perjalanannya. Lanjut karakteristiknya, banjir ini bisa saja menyebabkan korban jiwa. Nah, salah satunya ketika banjir besar yang terjadi hingga mencapai ketinggian tertentu, kerap kali memakan korban jiwa seperti anak-anak maupun orang-orang yang sudah lanjut usia. Bahkan orang-orang yang di usia produktif pun kadangkala tidak mampu menyelamatkan diri ketika banjir ini terjadi, terutama saat banjir-banjir besar. Selanjutnya durasi banjir ini tergantung ya, ada beberapa faktor yang menyebabkannya, entah itu cepat tanggap respon petugas mitigasi bencana dalam melakukan penanganan terhadap banjir di wilayah tersebut, dan juga upaya-upaya masyarakat itu sendiri dalam menyelamatkan diri dari bencana banjir tersebut. Nah, kecepatan banjir ini dapat juga datang secara perlahan-lahan dan juga dapat mampu datang secara langsung dan membanjiri wilayah tersebut. Oke sob, kita lanjut lagi untuk penyebab banjir yang dibagi berdasarkan alam dan non-alam. Nah, untuk alam, beberapa yang menyebabkan banjir seperti intensitas curah hujan yang tinggi, sedimentasi, adanya penurunan tebing longsor dan akibat gelombang laut, serta terjadinya amblesan dan gempa bumi. Nah, untuk yang non-alam sendiri itu sering terjadi penebangan liar, yang mana ketika sudah gundulnya hutan akan sulit menjadi tempat resapan air hujan, apalagi ketika curah hujan yang terjadi sangat tinggi. Nah, lalu banyaknya permukiman rumah di pinggir-pinggir sungai. Selanjutnya ada juga masyarakat yang memang belum paham atau belum teredukasi dan sadar akan tindakannya, yang kerap kali sering membuang sampah sembarangan dan membuang sampah ke tempat-tempat perairan seperti sungai atau comberan atau empang, yang dimana sewaktu-waktu ketika hujan terjadi dan curah hujan tersebut tinggi berlangsung secara lama, itu air tersebut akan meluap dan lama-kelamaan akan menyebabkan banjir. Dan terakhir yaitu saluran air yang tidak memenuhi syarat atau buruknya drainase suatu wilayah. Gimana nih sob? Udah pada kenal belum sama banjir? Tadi kan udah dijelasin nih karakteristiknya. Sekarang kita akan masuk pada klasifikasi banjir itu sendiri berdasarkan sumber air. Nah, berdasarkan sumber airnya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada sungai, danau, dan laut pasang. Lalu lanjut berdasarkan mekanisme kejadian, dibagi menjadi biasa atau reguler yang terjadi akibat limpasan yang melampaui kapasitas dari pembuangan air yang ada, dan tidak biasa irreguler yang terjadi akibat tsunami, gelombang pasang, lahar dingin, dan faktor-faktor lainnya. Lanjut, klasifikasi banjir berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 4, yaitu durasi hujan, salju, bandang, dan rob. Nah, berdasarkan durasi hujannya, ini terjadinya intensitas hujan yang kecil namun waktunya lama, dan kapasitas penampungan airnya sudah melampaui, sehingga di situ air tersebut meluap dan terjadilah banjir. Yang kedua ada salju yang mencair. Memang di Indonesia ini tidak termasuk wilayah bersalju karena kita merupakan iklim tropis. Nah, namun di beberapa wilayah seperti Swiss atau Greenland atau daerah-daerah Eropa, di sana kerap terjadinya banjir salju. Penyebabnya ini salju tersebut mencair atau gletser-gletser air tersebut mencair, otomatis massa air menjadi bertambah, dan ketika massa air tersebut bertambah dan tidak mampu lagi menampung
air tersebut akan terjadi banjir di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya ada penyebabnya itu banjir bandang. Nah, banjir bandang ini intensitasnya sangat tinggi dan juga topografi wilayah yang curam. Nah, banjir bandang ini memang tidak bisa diprediksi karena kecepatannya yang datang secara langsung dan sifatnya sangat destruktif atau merusak sekali wilayah yang dilewatinya. Selanjutnya itu ada banjirop. Nah, banjirop ini disebabkan oleh pasang surut air laut. Banjirop ini biasanya terjadi di ujung-ujung pulau atau biasanya daerah-daerah pesisir yang mana kerap terjadi akibat topografi wilayah tersebut itu sendiri. Nah, banjirop ini biasanya akan mengikis permukaan tanah di sekitar wilayah tersebut sehingga penanganannya memang sangat sulit dan sampai saat ini belum banyak penanganan yang efektif dilakukan. Hanya saja yang mampu dilakukan ketika suatu wilayah tersebut seringkali terjadi banjirop, yaitu relokasi masyarakat setempat atau memindahkannya pada tempat yang lebih aman. Mengapa demikian? Karena ketika wilayah tersebut pernah terjadi banjirop, umumnya dia akan kembali lagi terjadi banjir, entah itu pada musim tertentu atau saat badai, itu akan terjadi kembali di wilayah tersebut karena memang topografi wilayahnya yang tidak memungkinkan lagi untuk ditempati oleh masyarakat. Jadi dilakukan relokasi pada wilayah yang kerap terjadi banjirop tersebut. Berdasarkan data Jakarta 1, sebaran wilayah banjir di DKI Jakarta itu mencakup 18,37%. Salah satu wilayah terdampak berat yaitu di Jakarta Barat, dengan area terdampak sebesar 1.319,04 hektar, mencakup Kelurahan Duri Kosambi, Rawabuaya, dan Kembang Utara. Area banjir lainnya yang terdampak cukup besar yaitu di Jakarta Selatan, sekitar 1.853,69 hektar, meliputi 13 kelurahan, mulai dari Gedong, Balikembang, Pejaten Timur, Cililitan, Rawajati, Cawang, Pagadegan, Cikoko, Kebun Baru, Bidara Cina, Budik Duri, Bali Mester, dan Kampung Melayu. Untuk kajian banjir ini saya mengambil daerah ibu kota yaitu DKI Jakarta. Karena memang kita ketahui Jakarta ini sering sekali mengalami banjir. Nah, apa sih penyebab banjir yang terjadi di ibu kota Jakarta ini? Yang pertama itu disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi ini akan mengakibatkan volume air hujan itu terus bertambah dan akhirnya tidak tertampung, menyebabkan terjadinya banjir. Nah, selanjutnya minimnya kawasan resapan air. Nah, penyebab banjir di Jakarta yang satu ini terjadi karena kurangnya ruang terbuka hijau atau biasa kita kenal dengan RTH, yang membuat kawasan resapan air di wilayah Jakarta ini menjadi sangat minim. Nah, sehingga ketika banjir terjadi, air tersebut akan menggenang saja di permukaan tanah dan tidak banyak ruang terbuka hijau sebagai alat resapan airnya. Nah, selanjutnya itu membuang sampah sembarangan. Nah, kalau faktor yang ini sih memang dari dulu ya sulit sekali bagi masyarakat kita untuk mematuhi aturan agar membuang sampah itu pada tempatnya atau pada TPA yang telah disediakan. Nah, membuang sampah sembarangan sering juga dilakukan bahkan ke sungai-sungai di Jakarta, sehingga ketika hujan deras tiba dengan intensitas yang tinggi, sungai tersebut akan mampet atau selokan-selokan atau anak-anak sungai tersebut akan macet dan akhirnya menyebabkan air-air itu meluap ke atas ke permukaan, sehingga lambat laun ketika
musim hujan itu terus terjadi dalam kurun waktu yang lama akan menyebabkan banjir yang bahkan mencapai ketinggian beberapa meter. Nah, selanjutnya itu adanya penurunan permukaan tanah. Nah, penurunan permukaan tanah ini memang disebabkan letak geografisnya sendiri daerah Jakarta, yang memang Jakarta ini terletak di hilir dan di utara Pulau Jawa ya, di pesisir itulah istilahnya. Jadi pada tiap tahunnya bahkan penurunan ini terjadi sekitar 12 cm tiap tahunnya. Bahkan lebih ekstrim lagi di kawasan pesisir utara Jakarta yang bisa mencapai 25 cm per tahun. Nah, hal ini dikarenakan ibu kota ini kan merupakan pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat segala peninggalan sejarah-sejarah Indonesia yang berada di daerah ibu kota, sehingga beban-beban bangunan di permukaan, dan terjadi pula ekstraksi air yang berlebihan karena penduduk yang sangat padat di daerah ini, sehingga terjadilah penurunan permukaan tanahnya. Nah, selanjutnya yaitu yang lebih sering kita dengar yaitu tentang kendala normalisasi Kali Ciliwung. Nah, selain curah hujan yang tinggi, penyebab salah satunya itu Kali Ciliwung yang belum surut tuntas. Nah, ini merupakan salah satu kali atau sungai yang memang cukup besar impact-nya dalam sejarah banjir di daerah Jakarta. Dari panjang total sekitar 33 km, baru yang terlaksana hanya 16 km yang dilakukan normalisasinya. Nah, kendala ini diakibatkan oleh faktor sempitnya lahan, karena memang sudah banyak sekali kerapatan-kerapatan pemukiman yang berada di sekitar Kali Ciliwung. Bahkan ada juga beberapa masyarakat yang memang tinggal di bantaran Kali Ciliwung tersebut. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika dia ku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap. Oke sob, udah pada tahu dong tentang bencana banjir. Nah, semoga aja lewat video banjir ini kita dapat sama-sama belajar tentang itu bencana banjir dan bagaimana mitigasi banjir tersebut, baik itu sebelum terjadi banjir maupun saat banjir itu terjadi. Nah, sampai sini dulu aja nih pertemuan kita. Semoga di kedepannya kita bisa juga sama-sama membahas tentang bencana lainnya. Oke? Nah, tetap hati-hati kalian semua. Good luck and see you next time. Bye-bye. Bersahabat dengan kita, coba kita bertahan.